السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesainya ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab tentang sabar ini, maka beliau melanjutkan dengan memaparkan hadits demi hadits. Baik. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa an Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, At-tuhur syatrul iman. Kesucian itu adalah setengah dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah,
dan subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nur, dan salat adalah nur, cahaya. Wassadaqatu burhan, dan sedekah adalah burhan, keterangan. Wassabru diya, dan sabar adalah dia, cahaya yang terang benderang. Wal Quran hujjatul laka aw alaik, dan Al-Quran bisa menjadi keterangan yang menguntungkan kamu atau menjadi keterangan yang menghujjahi kamu, memojokkan kamu. Kullun nasi yaghdu, Nabi lanjutkan sabdanya, setiap manusia yaghdu, berpagi-pagi melakukan usaha. Faba'i'un nafsah, maka setiap dari manusia menjual dirinya. Famu'tiquha au mubiquha, maka mereka membebaskannya atau mencelakakannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kita sudah ketahui bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dengan demikian tenang kita mengambil ilmu darinya. Datang dari sahabat Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu setengah dari iman. Banyak ilmu yang kita dapatkan dalam hadits ini. Tentang kesucian, tentang alhamdulillah, tentang subhanallah walhamdulillah, tentang salat, tentang sedekah, tentang sabar, tentang Quran, tentang kehidupan keseharian manusia. Titik pembahasan kita terdapat pada kalimat was-sabru, dia dan sabar itu adalah dia. Sabar itu adalah dia. Dan di sini Nabi mengatakan was-salatu nur. Salat itu nur. Sementara sabar Nabi katakan dia. Baik. Untuk memahami apa makna dia dan apa makna nur, maka coba perhatikan surah Yunus ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaa'a wal qamara nura." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan asy-syams, matahari, dia, cahaya. Tapi dengan lafaz dia. Wal qamara, dan dia pula yang telah menjadikan bulan nura, cahaya juga, tapi dengan lafaz nur. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara dua cahaya ini. Cahaya bulan nur, cahaya matahari dia. Gimana cahaya bulan? Menerangi kegelapan? Menerangi kegelapan malam.
Dia menerangi kegelapan malam. Di saat malam tiba, justru matahari tenggelam. Tetapi ada cahaya yang menerangi di saat gelap itu. Cahaya bulan. Dia menerangi disertai dengan keindahan. Terus matahari, cahaya matahari ini menerangi dengan sangat hebat. Cahaya yang disertai dengan hararah, panas. Cahaya yang disertai dengan panas. Maka demikian pula sabar dan sholat. Sabar itu cahaya. Sholat itu cahaya, nur. Dan dua ibadah ini adalah dua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk meminta tolong kepadanya dalam kondisi apapun juga. Kita perlu pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah. Bis-sabr, dengan bersabar, was-shalah, dan dengan sholat. Kenapa dua ini disebut? Sebab dua ini yang mengandung cahaya. Dua ini yang menerangi. Di saat kita perlu bantuan, berarti kita berada di mana? Kita berada dalam kegelapan. Ada sesuatu yang menyulitkan kita. Kita perlu penerang. Dan penerang itu sabar dan sholat. Sabar yang disebutkan pertama, ista'inu bis sabr, baru kemudian sholat, sebab sabarlah yang paling hebat. Nabi mengatakannya, dia cahayanya. Adapun sholat, nur, tapi mempunyai keistimewaan tersendiri pula. Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Baik, itu yang menjadi titik pembahasan dalam hadis ini. Berarti hadis ini memberi ilmu kepada kita bahwa kesabaran itu menerangi dengan cahaya yang sangat hebat. Lihat cahaya matahari yang tidak terkena cahaya langsung saja, itu sangat terang. Cahaya lampu ini, di saat kita nyalakan di siang hari, di dalam masjid, itu tidak memberi banyak pengaruh. Padahal tidak terkena langsung cahaya matahari. Hebatnya itu cahaya matahari menerang. Tetapi ini pendahuluan bahwa ingin berada dalam penerangan cahaya matahari, maka kita perlu kesiapan menghadapi panasnya cahaya itu. Kita perlu kesiapan menghadapi panasnya cahaya itu. Demikian dalam bersabar. Kita ingin mendapatkan cahaya, kita perlu kesiapan untuk menghadapi panasnya kesabaran. Berat itu sabar. Hati tergoncang, panas. Ketika kita diperhadapkan dengan perkara-perkara yang harus kita sabar di dalamnya. Tapi semakin kita tekan, semakin kita bersabar, maka akan semakin terang cahaya itu. Dan ingat, cahaya matahari, bagaimanapun panasnya, tetap ada saatnya panasnya berkurang. Jadi cahaya kita dapatkan, penerangan kita dapatkan. Dalam kondisi tertentu, panas bisa berkurang. Inna ba'da usri yusra. Sungguh setelah kesulitan itu pasti
pasti kemudahan. Baik. Berarti masuk dalam bab sabar, kita harus menyadari besarnya cahaya, besarnya penerangan itu. Tapi harus pula kita sadari bahwa kita harus mempunyai kesiapan mental, kesiapan hati, kesiapan untuk menahan dan menahan. Sama dengan asal makna sabar apa? Al-habs, memenjara. Apa yang dipenjara? Hati, lisan, dan anggota tubuh. Supaya tetap kokoh di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah engkau terhadap hukum Rabb engkau. Dan kita sudah jelaskan hukum Allah ada dua. Hukum syar'i dan hukum kauni. Hukum Allah dalam arti ketentuan syar'i, perintah dan larangan. Yang kedua hukum kauni dalam arti ketentuan Allah yang pasti terjadi takdir demi takdir. Yang pedih, sakit, memilukan, menyakitkan, sabar. Tahan semua. Terhadap hukum Allah. Disitulah penggunaan ibadah ini. Ibadah ini di situ penggunaannya. Fasbir li hukmi rabbik. Bersabar engkau terhadap hukum Rabb engkau. Sabar dalam melaksanakan perintah. Sabar dalam meninggalkan larangan. Sabar terhadap musibah. Disitulah ibadah sabar ini. Kita ingin mendapatkan cahaya, miliki sabar. Kita ingin mendapatkan penerangan, miliki sabar. Kita ingin cahaya yang betul-betul terang, miliki sabar. Sabar di mana sabarnya? Dalam melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dan menghadapi musibah. Baik, kita lihat hadits ini. Nabi dalam satu kalimat ini mengumpul banyak sekali ilmu. Ini termasuk hadits yang merupakan jawami'ul kalim. Hadits yang membuktikan bahwa Nabi SAW mampu mengumpul kalimat singkat, tetapi di dalamnya terkandung makna yang sangat luar biasa luasnya. Setiap kalimat ini mempunyai kandungan pembahasan yang sangat luas. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu adalah setengah iman. Kenapa setengah? Sebab iman itu dari dua sisi. Ada sisi pembersihan, ada sisi pengisian. Nah, ini setengahnya. Pembersihan, kesucian. Sebagaimana asal iman, la ilaha illallah, dari dua sisi. Menolak, la ilaha, menolak. Pikiran, keyakinan, amalan, ucapan kita dari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sisi apa? Pembersihan. Illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ibadah hanya kepadanya. Kita isi hati kita dengan mencintai Allah semata, dan kita bersihkan dari mencintai selainnya. Takut hanya kepadanya. Tinggalkan, jauhi dari takut kepada selainnya. Mengharap hanya kepadanya. Bersihkan dari harap kepada selainnya. Isi dengan nilai-nilai iman. Bersihkan dari kekafiran. At-tuhuru syatrul iman. Pensucian itu, kesucian itu adalah setengah iman. Bisa dipahami apa makna setengah? Karena iman datang dari dua sisi. Kalau orang tidak paham ini, bahaya. Mau beriman, sholat saja. Tidak mau pelajari pembatal-pembatal sholat. Tidak akan pernah beres sholat. Mau beriman, beriman saja. Iman.
Tidak mau mempelajari kekafiran. Mau ikhlas, mewujudkan tulus kepada Allah. Tidak mau membersihkan diri dari kesyirikan. Ria, tidak akan bisa, mustahil. Mau menegakkan sunnah, kemudian tidak tahu bid'ah, tidak mau memberantas bid'ah. Itu omong kosong. Kalau orang betul-betul cinta terhadap sunnah, pasti benci terhadap bid'ah. Kalau orang betul-betul menginginkan keikhlasan, pasti benci terhadap syirik dan riya. Kalau orang betul-betul jujur menginginkan keikhlasan kepada orang, maka dia akan lebih jujur lagi membersihkan, mendakwahkan syirik, dan lawan-lawan tauhid kepada masyarakat. Itu tidak boleh tidak. Makanya semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala datang di atas prinsip dua ini. Rusulan mubasyirina wa mundirin. Para nabi dan rasul itu datang sebagai mubasyirin, pemberi kabar gembira, dan mundirin, pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ini perkara yang sangat jelas. Jelas dan sangat jelas. Kalau orang berpaling dari sesuatu yang jelas, maka jangan tanyakan lagi penyakit yang ada di dalam hati. Beda kalau orang berpaling dari sesuatu yang masih kabur. Beberapa ulama saja kabur baginya perkara itu. Sebab dalamnya pembahasan itu. Dimaklumi orang-orang yang bukan ulama. Tapi perkara yang jelas, rusulan mubasyirin wa mundirin, jelas dari dua sisi. La ilaha illallah, jelas ada penafian, ada penetapan. Jelas sekali ada kekafiran, ada keimanan, ada kesyirikan, ada tauhid. Ada at-tuhur dan ada kenajisan, kotoran-kotoran. Karena itulah kalau kita ingin betul-betul jujur dalam mengajak seseorang, mengajak diri kita kepada iman, maka harus memahami kesucian dan pensucian. At-tuhur di sini, kesucian di sini mencakup kesucian hissi dan ma'nawi. Kesucian hissi dan ma'nawi. Kesucian hissi itu dari najis hissi, najis yang membatalkan solat, hadat-hadat besar kecil yang membatalkan solat. Sucikan diri dari itu. Kotoran-kotoran yang tidak pantas, sucikan itu. Ini apa? Kotoran-kotoran hissi yang diindrai, bisa dilihat, bisa dengar, bisa dicium, bisa diraba, bisa dirasa, itu hissi maknanya. Dan ada kotoran ma'nawi. Ini dia. Kesyirikan. Allah katakan apa orang musyrik? Najis. Allah yang bilang najis. Coba lihat. Kekafiran, kefasikan, kezaliman, kemunafikan, akhlak-akhlak yang buruk. Ini kotoran yang akan merusak pakaian. Ini kotoran yang akan merusak pakaian. Pakaian apa? Kalau tai dan semacam itu, itu akan merusak pakaian hissi. Kalau ini kekafiran, kemunafikan, akhlak buruk, bid'ah, itu akan merusak pakaian apa? Pakaian makna. Apa pakaian makna dalam Al-Quran? Walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa, ada pakaian takwa. Allah yang bilang pakaian. Dan pakaian takwa itu yang terbaik. Kita disuruh berpakaian dengan pakaian takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan Rasulnya. Di awal beliau ingin menyampaikan risalah,
pada saat Nabi sementara berselimut. Karena melihat Jibril alaihi salatu wassalam baru turun Iqra. Belum turun penobatan menjadi Rasul. Baru turun yang dengannya beliau menjadi Nabi. Maka turunlah, ya ayyuhal muddatsir, wahai yang berselimut. Kum, bangkit, fa'anzir, beri peringatan. Kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Coba lihat. Kum fa'anzir, bangkit, maka berilah peringatan. Berilah peringatan. Dari dua sisi ini peringatan. Yang kembali kepada la ilaha illallah. Kemudian wa thiyabaka fatahhir. Pakaian kamu sucikan. Pakaiannya Nabi disuruh sucikan. Para ulama banyak yang menafsirkan sucikan dari amalan-amalan. Sebab ini berhubungan dengan libasut taqwa. Sucikan dia dari amalan-amalan jelek, dari kesyirikan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "Tahhir a'malaka minasyirk." Sucikan amalan kamu dari kesyirikan. Demikian dari adab-adab yang buruk, akhlak yang rendah, hina. Ini di awal dakwah. Nabi disuruh mensucikan pakaiannya, akhlaknya, amalannya dari kesyirikan. Itu at-tuhur, syatrul iman. Kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Ini jelas sekali menunjukkan hebatnya apa? Ucapan alhamdulillah. Ini akhir seruan penghuni surga. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tahmid. Dan ini awal suratul Fatihah. Alhamdulillah. Awal penciptaan pun alhamdulillah. Akhir penentuan di hari akhirat juga alhamdulillah. Akhir ucapan penghuni surga alhamdulillah. Kalimat yang sangat dahsyat. Tamla'ul mizan di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memenuhi al-mizan, timbangan. Di akhirat harus kita yakini ada timbangan. Di akhirat harus kita yakini ada timbangan. Dan dalam hadits-hadits yang banyak atau keterangan yang datang, timbangan, apa yang ditimbang? Kalau di sini alhamdulillah yang ditimbang, memenuhi timbangan. Berarti amalan yang ditimbang ini, amalan kita. Ada juga yang menyebutkan hadits yang ditimbang adalah catatan amalan, seperti dalam hadits bitaqah. Ada juga hadits yang menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah orangnya, orang yang beramal. Jadi biar gemuk, besar, akan berat dalam timbangan. Oh, bukan itu yang menjadi bobot amalannya, tetapi orang yang ditimbang. Banyak haditsnya juga itu, di antaranya hadits sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika beliau memanjat pohon, kemudian terlihat betisnya yang, betisnya itu betis, kurusnya. Beliau mengatakan, bersumpah dan mengatakan bahwa pujian Rasulullah SAW bahwa kaki beliau sangat berat atau semakna dengan itu dalam timbangan. Baik.
Alhamdulillah. Kenapa sangat luar biasa? Karena alhamdu ini apa? Pemuliaan seutuhnya. Alhamdu apa? Hamdun itu apa? Pujian. Dan dasarnya apa? Cinta, pembesaran, pengagungan terhadap yang dipuji. Dan di sini pakai alhamdu. Pakai yang bermakna istighraq al-jinsiyah, segala hamdun, segala pujian karena cinta membesarkan mengagungkannya lillah, hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh yang lainnya. Tidak boleh ada alhamdu li siapapun, li Muhammad SAW tidak bisa. Ini khusus beliau, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lainnya tidak ada sama sekali. Sebab kalimat alhamdu, kalimat apa? Pujian dahsyat tanpa batas. Nabi Muhammad SAW sangat terpuji, tapi tetap punya batas. Alhamdulillah. Segala pujian, pembesaran, pengagungan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan Allah apa artinya? Yang maha berhak untuk diibadahi. Itu makna Allah. Kalau Rahman, yang maha merahmati. Kalau Al-Alim, yang maha mengetahui. Kalau Allah, yang maha berhak untuk diibadahi. Sekarang, alhamdulillah. Kenapa bukan alhamdu li rabbil alamin? Tapi di sini alhamdulillah. Iya. Kenapa alhamdulillah? Ayo. Karena baik, ahsan. Perhatikan alhamdu, segala pujian lillah hanyalah untuk Dia yang maha berhak untuk disembah. Ini memberi ilmu yang sangat penting bahwa dasar semua ibadah itu adalah hamdun. Makanya surat Al-Fatihah yang merupakan surah yang paling afdol, paling agung, ini mengawali pujian. Dan kita mau sholat, bacaan apa yang mengawalinya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hasilnya pun di surga adalah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi Rabbil Alamin. Lillah, hanya untuk Allah. Karena itulah perhatikan ibadah kita kepada Allah. Jangan lepas dari nilai-nilai hamdun. Dan di dalamnya terkandung cinta, pembesaran, pengagungan. Karena itulah ucapan alhamdulillah adalah ucapan yang sangat hebat. Sangat luar biasa. Kita percaya tidak ucapan Nabi ini alhamdulillah tamla'ul mizan? Alhamdulillah memenuhi timbangan? Percaya? Percaya? Masuk akal? Saya tanya, masuk akal? Akalnya siapa? Ayo, dari mana akal? Masuk akalnya ini. Iya. Alhamdulillah apa saja itu? Alhamdulillah. Masa memenuhi timbangan? Timbangan itu berapa itu? Mengalahkan luasnya langit dan bumi. Masa bisa memenuhi? Iya. Dari mana masuk akalnya?
Anda sudah tahu. Apa tadi al? Hah? Istighraq. Iya. Kalimat menunjukkan melingkup segala hamdun, segala pujian. Tidak ada batasnya. Pantas memenuhi. Iya. Pantas kan? Masuk akal kan? Masuk akal sekali. Tinggal alhamdulillah kita. Sejauh mana pujian kita kepada Allah ketika baca alhamdulillah? Apakah luas juga? Jangan-jangan kita alhamdulillah karena ya terbatas saja. Iya, Allah kasih ke uang hari ini. Itu alhamdulillah. Iya, ketika Allah kasih kesempatan sholat berjamaah, tidak alhamdulillah di situ. Sebab apa? Dia menganggap sholat jamaah tidak terlalu nikmat. Iya. Tapi pun nak latih bisnis kah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah terus. Iya. Terus kalau diberi kesempatan ibadah, ini apa? Ini mengalahkan semuanya. Justru ini lebih dalam. Itu satu ukuran bahwa alhamdulillah kita banyak-banyak apa? Banyak-banyak rendah mutunya. Banyak-banyak rendah mutunya. Kalimat ini benar. Tidak mungkin salah. Masuk akal. Sangat jelas. Satu ucapan alhamdulillah kita, jelas pula rendah mutunya. Kita tahu rendah mutunya. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Coba orang pahami betul. Segala pujian hanya untuk Allah. Dan dia mampu melihat bagaimana luar biasanya baiknya Allah kepada dia. Mampu melihat nikmat demi nikmatnya Allah kepada dia. Mampu melihat nikmat demi nikmatnya Allah kepada keluarganya, kerabatnya, kepada masyarakat. Mampu melihat hebatnya nikmat iman, nikmat ini, nikmat itu. Kemudian dia ucapkan alhamdulillah. Tulus. Ini bisa memenuhi timbangan. Jadi semakin luas kita melihat. Itu apa? Alhamdulillah sehubungan dengan apa? Alhamdulillah sehubungan dengan apa? Yang kita rasa. Ada yang lebih hebat dari itu. Ini masih rendah ini. Ada yang lebih hebat dari itu. Alhamdulillah sehubungan dengan Allah sendiri. Orang memuji Allah itu karena dua. Satu, nikmat yang Allah beri kepada dia. Alhamdulillah. Yang kedua, karena dia mampu melihat keindahan nama dan sifat Allah, keluar biasaan, keagungan, ketinggian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini lebih hebat dan yang ini tidak pernah dibatasi. Tergantung kita. Setiap saat kita yang gali, kita yang ucapkan. Kita yang telaah. Dan ucapan alhamdulillah ini termasuk zikir yang waktu dan tempatnya tidak ada pembatasan. Berapa bilangannya? Tidak ada pembatasan. Jelas? Apalagi kalau digabungkan dengan subhanallah walhamdulillah. Oh, ini memenuhi antara langit dan bumi. Ada lafaz-lafaz lainnya. Yang jelas kalau penggabungan maka sempurna. Sebab subhanallah itu apa? Saya sucikan engkau ya Allah dengan sesuci-sucinya. Pensucian. Pembersihan. Dari segala perkara yang tidak pantas bagi Allah. Hebat luar biasa pensuciannya. Kemudian alhamdulillah. Penetapan pujian tanpa batas. Sehingga sempurna. Demikianlah seseorang bersikap kepada Allah. Jangan hanya memuji kemudian tidak mau menolak. Memuji Allah, Allah maha baik, tetapi punya anak. Tidak pantas. Allah maha baik, tetapi yang itu bisa menjadi tandingan Allah. Tidak pantas. Atau Allah maha baik, tapi kayaknya Allah ini kurangan ini. Kenapa saya yang kena musibah ya? Kenapa? Itu berarti tidak mensucikan. Kalau sudah menyatu ini, subhanallah, walhamdulillah, pensucian dan
pujian yang tiada tandingannya, maka la ilaha illallah. Apalagi kalau digabungkan, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat yang paling Allah cintai. Terserah kita mulai dari mana. 4 kalimat yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Alhamdulillah, punya nilai tersendiri. Subhanallahnya punya kedahsyatan tersendiri. La ilaha illallahnya, siapa lagi yang mau menandinginya? Allahu Akbar, kalimat yang dahsyat luar biasa. Kalau disatukan, baik. Wassalatu nur, dan salat adalah nur. Apa nur? Cahaya. Salat adalah nur, cahaya. Cahaya itu menerangi. Iya. Jadi salat adalah cahaya. Cahaya hati bisa? Perhatikan. Salat cahaya hati bisa? Hah? Bisa? Cahaya dalam menerangi langkah amalan kita? Bisa? Cahaya wajah? Bisa? Cahaya di kubur? Hah? Cahaya dalam akhirat? Lebih jelas lagi. Itu salat. As-salatu nur. Iya. Dia cahaya. Iya. Siapa yang tidak salat, hatinya tidak akan mempunyai cahaya. Hidupnya kegelapan. Bagaimanapun baiknya, bagaimanapun sukanya menyumbang. Bagaimanapun, kalau tidak salat, kegelapan hidupnya. Sebab as-salatu nur, itu paten itu. Nabi sudah katakan salat nur, pasti jadi seperti itu. Sebab itu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang beliau ucapkan dari hawa nafsu. Apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Dan ini sangat jelas. Orang yang dulunya malas salat saja. Iya. Begitu dia rajin salat, itu terasa terang hidupnya. Tenang. Terasa. Apalagi yang memang tidak pernah salat, kemudian sadar salat. Sekecil apapun keinginan dia salat dan dia salat, itu akan memberi cahaya. Sebab as-salatu nur. Apalagi kalau salatnya di atas sunnah. Tepat, sempurna keikhlasannya. Jangan lagi tanyakan nurnya. Cahaya-cahayanya. Setiap orang berbeda-beda. Cahaya yang didapatkan melalui salat. Yang jelas, paten dia adalah cahaya hati. Amalan kita akan tertuntun. Dalam kesulitan akan terlihat. Sebab kita memiliki cahaya. Ini cahaya setiap salat, kita kumpul cahaya itu. Jangan nanti ada masalah baru mantap salatnya. Sebelum dapat masalah, harusnya sudah ada cahaya. Sehingga apa? Dapat masalah sudah terang duluan. Nanti apa? Masalahnya besar baru. Berarti kapasitas salat kita masih ditambah. Perlu tambah lagi. Supaya semakin hebat cahayanya. Apalagi ketika digabungkan dengan as-sabru, dia sabar yang menjadi ini. Baik. Was-sadaqatu burhan. Dan sedekah adalah burhan. Sedekah burhan. Sebagian ulama menjelaskan burhan itu juga adalah ungkapan cahaya. Ungkapan cahaya. Itu burhan. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, as-sadaqah, sedekah itu adalah burhan. Burhan apa? Hujjah. Sesuatu yang menerangi. Keterangan jelas. Sedekah itu adalah burhan, keterangan jelas. Dalil yang jelas. Berarti ada unsur cahaya di dalam.
Kalau begitu, tiga ini disifati dengan sifat cahaya. Ada lagi satu, saya lupa. Tapi secara umum, semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah nur, cahaya. Baik. Sedekah burhan. Kenapa burhan? Burhan apa itu sedekah? Dia burhan, dia hujjah. Hujjah akan keimanan. Hujjah akan apa yang ada di dalam hati. Beda dengan orang yang sholat, tapi gigi-gigi. Sibaku. Hanya pandai mengumpul-ngumpul saja. Pandai mengumpulkan untuk orang. Tidak pandai mengumpul untuk dirinya. Orang yang mengumpul selama masih hidup di dunia, itu apa? Siapa yang dia kumpulkan? Belum tentu untuk dirinya. Yang dikumpulkan untuk dirinya, ketika sudah tercatat di malaikat sebagai sedekah. Dia burhan, sesuatu yang memperjelas. Betul-betul nampak itu. Ketika seseorang sudah ingin melangkah, menggerakkan badannya, kemudian hartanya keluar, berarti apa? Burhan betul, jelas. Makanya dia menjadi burhan. Karena itulah kejujuran seseorang dalam beriman ketika bermujahadah dengan jiwa dan dengan harta. Betul-betul jadi hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak menjadi budak-budak harta, justru menjadi pemilik-pemilik harta. Jadilah pemilik harta dan jangan menjadi budak-budak harta. Sedekah adalah burhannya. Wal Quran hujjatul laka au alaik. Oh, ini kalimat luar biasa ini. Ini pembahasan agama dari awal sampai akhir ini ya. Kalau kita mau bahas ini, Al-Quran hujjatul lak au alaik. Ini dia. Sikap manusia terhadap Quran, ini dia. Hujjah baginya atau hujjah atasnya. Hujjah lak berarti apa? Al-Quran menjadi keterangan yang mendatangkan kebaikan bagi dia. Menguntungkan dia. Kalau hujjah alaik pakai ala, baca Al-Quran menjadi apa? Sesuatu yang datang yang menjadi bencana bagi dia. Sebab apa? Menjadi hujjah yang dengannya bencana azab bagi dia. Terserah kita. Kita mau jadikan Quran apa? Hujjah bagi kita. Jadikan dia petunjuk. Pelajari, yakini, amalkan, dakwahkan, sabar di atasnya. Kalau menjadi hujjah ala bagi kita, dia berpaling darinya. Tidak usah pelajari, malas baca. Itu menjadi hujjah. Paling santer hafal saja supaya jadi imam. Kasih lagu-lagu, hafal betul satu surah ini dan lainnya, supaya bisa jadi imam. Jadi imam tarawih. Dapat gaji 1 bulan sekian juta. Al-Quran bisa menjadi hujjah dari dua sisi. Hujjah yang menguntungkan dan hujjah yang membebani. Tergantung kita. Ada orang yang sudah dapat keterangannya dalam Al-Quran bahwa La ilaha illallah. Tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbagai ilmu tentang tauhid. Tapi bersamaan dengan itu, dia baca ayat-ayat tentang tauhid, tetap kuburan masih dibesarkan. Apalagi kalau kuburan wali, kuburan datuk-datuk, kuburan imam-imam, kuburan syekh-syekh. Dia sudah baca dalam Al-Quran
Banyaknya ayat yang mengharuskan menegakkan sunnah. Tapi bersamaan dengan itu, tetap disepelekan sunnah Nabi. Apa yang datang dari Nabi SAW tetap disepelekan. Ini hujjah. Akhlak dan adab dalam Al-Quran luar biasa. Kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Tapi kita tidak pernah mau pelajari jalan yang lurus. Bahkan lebih-lebih mengerikan lagi, sudah mantap ihdinas siratal mustaqimnya, fasihnya luar biasa. Tetapi dia saat dia baca, dia tidak meminta. Tidak ada permintaan hidayah. Terlalu fasih bacaannya. Kefasihannya menggugurkan maknanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun nasi yaghdu. Oh, ini semua manusia yaghdu. Ini kalimat singkat mengungkap semua manusia. Kullun nas, an-nas mencakup apa? Jin dan manusia, kafir maupun beriman. Semuanya yaghdu. Semuanya yaghdu. Apa yaghdu? Di saat ghada, waktu pagi, maka semuanya bersegera dengan kerjaan masing-masing. Semuanya sibuk. Kullun nasi yaghdu. Semua manusia akan sudah punya perencanaan masing-masing. Jin juga punya perencanaan masing-masing. Binatang-binatang saja itu keluar sudah. Kullun nasi yaghdu. Yang jelas dalam keluarnya manusia dengan amalannya, manusia melakukan transaksi. Faba'i'un nafsah. Manusia melakukan transaksi. Menjual dirinya. Dan orang yang menjual di sini hanya dua. Yang Nabi sebutkan hanya dua keadaannya. Famu'atiquha. Ada manusia yang membeli dirinya. Sebab apa, ikhwah? Setiap kita itu sudah tergadaikan. Kita harus bebaskan diri kita. Kalau tidak, maka mubiquha. Kita binasakan diri kita. Itu keadaan kita. Jadi kalimat singkat ini menjelaskan keadaan manusia. Tidak ada lepas dari itu. Ada yang menjual dirinya, menyelamatkannya. Ada yang melakukan transaksi, membinasakan dirinya. Dan kembali kepada kita seluruhnya. Kullun nasi yaghdu. Faba'i'un nafsah. Famu'tiquha. Au mubiquha. Baik, ini sedikit tentang hadits yang sangat luar biasa ini. Walaupun pantasnya hadits ini, ini diurai dalam uraian yang sangat panjang. Ini ayat, ini hadits, setiap kalimat-kalimatnya adalah kebaikan yang sangat-sangat besar. Baik. Titik pembahasan kita di mana? As-sabru. Apa? As-sabru dia. Harusnya ada pertanyaan. Bagaimana dengan orang yang akidahnya sangat baik, namun akhlaknya sangat jelek? Apakah masih bisa dikatakan orang mukmin yang bisa diteladani? Kalau akidahnya sangat baik, akhlaknya juga akan sangat baik. Terus kalau akhlaknya tidak baik, apakah akidahnya sudah rusak? Belum. Sebab proses pembentukan akhlak itu beransur-ansur. Sebagaimana turunnya ayat-ayat Al-Quran itu beransur-ansur. Sahabat Nabi SAW, di antara mereka sudah ada meninggal dalam peperangan, sementara mereka masih minum khamar, masih menjadi peminum khamar. Tapi sudah dijamin masuk surga dengan akidahnya. Khadijah radhiyallahu anha sudah meninggal. Sementara belum kena kewajiban salat 5 waktu bahkan. Akidah. La ilaha illallah. Waraqah bin Nawfal bahkan
Belum sempat mengikuti Nabi SAW, tapi sudah meyakini. Dan beliau sudah ungkap, kalau seandainya saya masih hidup, di saat kamu dikeluarkan, saya akan tolong kamu dengan pertolongan yang sehebat-hebatnya. Itu beliau ucapkan di saat beliau sudah tua dan buta. Lihat akidah itu. Jelas ini? Itu beransur-ansur. Beransur-ansur. Tapi kalau akhlak baik, akidah rusak, tidak ada gunanya. Tipuan. Dan kalau akhlaknya betul-betul baik, maka tidak boleh tidak. Dia pasti akan ketemu dengan akidah yang baik. Tapi kalau akhlaknya hanya tipuan, itu dia akan menolak akidah yang baik. Terkadang orang ketika bertemu senyum, Masya Allah, luar biasa sikapnya. Tapi boleh jadi di dalam penuh khianat, penuh tipuan. Tidak usah antum datang ke pom bensin, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, maki berapa? Senyum, tertulis lagi. Kewajiban pelayan apa? Mendapatkan senyum. Senyum terpaksa. Senyum latihannya Ari Ginanjar. Ada senyum tertentu itu. Senyum dilatih. Pokoknya sebatas ini, itu akan memberi efek. Tapi mana kekuatan hati? Mana akidah di situ? Apalagi orang-orang kafir. Orang kafir, kadang penampilannya luar biasa sumbangannya. Negeri Jepang berapa banyak sumbangannya itu? Padahal sudah tertimpa tsunami. Tetap menyumbang. Tetap menyumbang. Bagus? Akhlak yang mulia? Penampatan yang baik? Tapi apa manfaatnya? Di atas keyakinan matahari disembah. Roh-roh yang disembah. Apa manfaatnya? Busuk, najis yang menjijikkan. Berpikirlah dengan pikiran Quran dan Sunnah. Jangan berpikir dengan pikiran perasaan. Kalau kita berpikir dengan perasaan, kita akan sama dengan orang-orang kafir caranya berpikir. Yang tidak mampu melihat kehebatan dan keluar biasaan Islam. Lihat sampai-sampai ada orang yang mengatakan yang mengamalkan Islam itu sebenarnya orang kafir. Tidak tahu di mana sudah akalnya ini, dipantat sudah. Kenapa? Karena dia lihat apa? Orang kafir bersih. Orang kafir begini anunya. Bersih dan yang mampu dinampakkan oleh orang kafir itu sehebat-hebatnya tabiat. Sesuatu yang masih berada di atas tabiat. Tetapi sesuatu yang bermanfaat baginya di sisi Allah tidak ada. Sementara pembahasan akhlak dalam Quran dan Sunnah, akhlak yang bermanfaat di akhirat. Jadi ada akhlak tabiat. Ada akhlak, ada orang tabiatnya manusia, penampilannya memang dia tidak sementara bicara, kita akan suka. Sekedar lihat orangnya kita akan senang. Sebab pembawaannya. Karena itu jangan tertipu. Kalau sekedar menakjubkannya, hati-hati. Tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Ini sifatnya siapa? Orang yang berada dalam neraka paling bawah. Orang-orang munafik. Kamu akan melihat penampilan mereka sangat mengagumkan. Sangat mengagumkan. Dan kalau dia berbicara, kamu akan dengar. Saat mereka menguasai, bagaimana mengungkap. Itu dilatih itu berbicara. Supaya bisa menarik perhatian. Itu ada latihannya. Bahkan ada ilmu sihirnya. Makanya Nabi mengatakan, Inna minal bayani la sihra. Sungguh di antara penjelasan itu, ada yang merupakan sihir.
Hipnotis. Ada di TV. Dilihat caranya. Yang jelas, kata hipnotis itu luas. Kalau dalam kedokteran, itu lebih luas lagi. Iya. Itu luas dan lebih luas lagi. Yang jelas, tidak bisa dipungkiri di antara bentuk hipnotis, itu apa? Tipuan. Bahkan ada yang merupakan sihir. Tipuan, bahkan ada yang merupakan sihir. Bedakan tipuan ya. Mungkin belum sihir, tetapi tipuan. Tipuan itu haram. Sihir itu macam-macam. Ada sihir yang sampai kepada kekafiran. Sebagian ulama mengatakan ada yang tidak sampai. Tidak menggunakan jin, tapi sihir juga. Tapi menggunakan jenis tipuan. Jenis tipuan. Sama bentuk-bentuk sulap dan semacam itu. Kan semua penyulap itu apa? Penipu. Menganggap dirinya padahal apa? Permainan saja, trik-trik. Itu kan tipuan. Penipu. Menipu haram. Tapi ada yang menggunakan sihir. Hipnotis demikian. Saya pernah tanya dokter teman. Ini juga, dia bilang hipnotis juga ini. Dalam bentuk apa? Saya kalau mau menyunat katanya. Kalau dia mau sunat orang. Dia bilang sama anak itu, sebentar kalau disuntik sakit itu, tadi kamu bisa tahan dia. Kamu bisa tahan dia sebentar. Jangan yang sebelumnya. Sebentar itu kalau disuntik sakit, tapi kamu bisa tahan dia. Jadi kasih memang informasi itu. Ini metode hipnotis juga. Memasukkan, sugesti. Itu hipnotis ada mengutarakan yang begitu. Kalimat yang dimasukkan. Ada metodenya memasukkan kalimat. Supaya orang ikut dalam permainan kalimat itu. Kemudian. Tapi kalau saya bilang yang seperti ini tidak masuk. Jadi dilihat. Gimana bentuknya. Apa yang dia ucapkan. Gimana pelaksanaannya. Tolongnya satu ustaz kepada para istri yang tidak menghiasi dirinya dengan sifat sabar. Misalnya tidak sabar, jengkel ketika suami lama baru pulang. Misalnya juga tidak sabar dengan pemberian suami. Baik. Ya ikut saja pembahasan tentang sabar ini. Yang jelas dari rumah saya mau bisa lebih sabar. Sehingga ketika sampai ayat-ayat dan hadis tentang sabar itu akan kontak. Sabar itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberi kepada orang yang menginginkannya. Kepada orang-orang yang mengupayakannya. Dan upaya pertama adalah harus memiliki ilmu tentang sabar. Memiliki ilmu tentang sabar. Yang kedua, dalam bersabar kita harus menyadari bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sehubungan dengan ini, tidak sabarnya suami lama baru pulang. Ini harus dipahami, harus di atas ilmu. Bahwa tidak pantas seorang istri menekan suami dalam perkara ini selama suami masih sudah memberi kewajiban-kewajibannya. Nanti dia tidak sabar menuntut kalau tidak memberi kewajiban. Kewajiban waktu, kewajiban makanan, minuman, pakaian, rumah, dan berhubungan.
Kalau itu terpenuhi ini, iya. Baik. Tidak sabar dengan pemberian suami. Ini harus betul-betul dimantapkan di sini. Pernah Nabi SAW tersebar berita, Nabi mentalak istri-istrinya. Iya. Nabi lagi jengkel sama istrinya, tapi yang tersebar, Nabi mentalak istri-istrinya. Yang ternyata tidak. Iya. Hanya Nabi tinggalkan mereka selama 30 hari. Atau selama 1 bulan. Saya lupa 29 hari atau 30 hari. Apa masalahnya? Karena istri-istri iya, merasa tidak cukup dengan pemberian. Akhirnya turun ayat memberi pilihan kepada mereka. Mau memilih Nabi atau mau tulus menerima pemberian Rasulullah. Ingat, kesabaran istri terhadap suaminya, apa yang diupayakan suaminya dengan halal, itu mendapatkan pahala yang lebih besar daripada dunia beserta segala isinya. Jadi ini kesempatan bagi para istri untuk mendapatkan pahala besar. Dan jangan pernah menyangka ketika suami memberi yang paling banyak, setiap punya diberi, itu kebaikan. Belum tentu kebaikan. Nanti baik kalau kita mampu bersyukur. Sebagaimana di saat suami hanya punya sedikit, kita hanya dapat sedikit. Ingat, sedikit itu bukan bencana. Iya, bahkan kesempatan mendapatkan kebaikan besar, yaitu bersabar dan tetap ridha terhadap suaminya. Layani dan seterusnya. Mana yang afdal, membangunkan suami salat malam, tapi kondisi fisiknya mudah capek, atau membiarkan saja tidur? Yang pokok, bangunkan sholat subuh. Sholat malam tidak ada kewajiban untuk bangun dan dibangunkan. Tapi sholat subuh, kuasai dulu itu. Jangan sholat malam kemudian sholat subuhnya kalah. Di sini banyak yang kurang strategi, kurang mantap strateginya. Kuasai dulu waktu subuh. Jangan tergesa-gesa mau hebat salat malamnya. Kuasai dulu waktu subuh. Menguasai waktu subuh, upayakan dapat 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh, nilainya sudah sama dengan salat malam semalam penuh. Banyak orang salat malam. Benar, besar keutamaannya. Tapi bagi mereka yang sudah memenuhi kewajibannya, salah strateginya. Salat malam, kemudian salat subuhnya, lemah sudah. Bahkan terlambat. Bahkan sudah siang baru bangun. Sebab apa? Salat malam tadi malam. Salah. Kalau mantap menguasai waktu subuh, maka apa? Bisa ditingkatkan. Kalau itu terkuasai, pertama, beriringan dengan umur yang berkurang. Beriringan dengan umur yang berkurang. Ini apa? Menyebabkan tubuh kita tidak terlalu memerlukan lagi waktu malam. Di situ bisa dimantapkan. Bisa, pasti akan didapat. Yang penting niatnya ke situ. Tapi kuasai dulu akhir malam itu. Lagi pula ingat, 2 rakaat sebelum subuh. Dengannya kita sudah dapatkan apa? Pahala semalam penuh. Dapat keutamaan sudah. Terus bisa ditingkatkan kalau sudah terkuasai itu. Apa peningkatannya? Jadi kalau sudah kuasai itu, apapun, walaupun terlambat tidur, ada kegiatan, ada apa, ada ronda atau apa, walaupun salat tiba dan subuh pasti bangun. Itu terkuasai sudah. Jelas ya? Kalau sudah seperti itu, namanya sudah terkuasai. Sekarang perhatikan. Yang kedua yang bisa diupayakan apa? Kalau memang tahu dirinya susah bangun malam, maka
ambil 3 rakaat di awal malam. Sudah 3 rakaat ini witir langsung. Sama keutamaannya. Yang awal-awal ini berarti sudah, kalau sudah terbiasa kan ringan. Terbiasa, oh saya sudah ada witir saya. Nah, begitu ada, ini memberi kekuatan. Untuk apa? Nanti ada penguasaan terhadap salat malam. Sedikit-sedikit. Yang penting berupaya dengan upaya yang jelas dan niatnya ke sana. Niatnya ke sana. Harus punya strategi. Dengan ilmu dan niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita ditakdirkan meninggal belum mantap salat malamnya tapi niatnya ke sana, maka sudah teranggap dengan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan amalan. Jelas ya? Baik. Sekian subhanakallah.